Dalam setiap perjalanan ada pemimpin yang memimpin dan navigator yang mengarahkan. Rifki Hamzah adalah keduanya. Seorang leader yang berani mengambil keputusan, memimpin dengan hati, dan membawa tim menuju visi besar. Seorang navigator yang selalu mencari jalan terbaik, menghadapi tantangan, dan memastikan setiap langkah penuh makna. Dengan ketegasan, strategi, dan kepedulian, Rifki Hamzah bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga pemandu yang membawa perubahan. Bukan sekadar berjalan, tapi membawa arah. Bukan sekadar memimpin, tapi menginspirasi. Rifki Hamzah adalah seorang pendaki yang telah mendaki Bukit Hitam, Bukit Kaba, dan Gunung Kerinci. Dia ada seorang leader dan navigator dalam suatu pendakian. Ia seorang YJ, bercita-cita menjadi pembisnis muda. Dan di sini kami ingin lebih mengetahui sosok yang bernama Rifki Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, bonjour, ni hao. Kenalkan, nama saya Gepani Gepa Ramadan dan saya Fauzan Agus Niwananda. Dan kami kedatangan bintang tamu, seorang leader atau navigator sekaligus teman dekat kami yang bernama Rifki Hamzah atau biasa saya panggil Iki. Iki ini seorang pendaki yang sudah mendaki berbagai gunung ya, seperti Bukit Kaba, Bukit Hitam, dan Gunung Kerinci. Di sini kami akan menjelaskan lebih detail apa saja pengalaman atau tips and trick dari Rifki Hamzah. Boleh bertanyakan, saya akan bertanya, apa yang menginspirasi Anda untuk menjadi seorang pendaki? Jadi yang menginspirasi saya menjadi pendaki itu ada influencer yang bernama Zawin Nur. Pertama saya lihat pendakian itu dari video YouTube-nya Zawin Nur yang kalau nggak salah pendakian di Gunung Lawu. Itu kan ya adalah cerita horornya. Jadi saya nonton video Zawin Nur. Jadi ya saya tertarik aja dengan dunia pendakian ini. Oh, jadi Anda tertarik karena melihat Zawin Nur ya? Ya, Iya. Zawin Nur, mungkin pernah dengar namanya sih. ya Bagaimana? itu Zawin Nur tuh juga stand up comedian Oh, sekaligus pendaki. bagaimana Anda mulai tertarik ingin memulai rencana mendaki? Jadi waktu itu di 2023 Desember 2023 teman saya yang bernama Abid pertama itu dia ngajakin saya mendaki di Bukit Kaba. Cuman karena saya ada acara keluarga jadi saya nggak bisa, tertunda. Nah terus waktu mereka turun dari Bukit Kaba saya lihat tuh video-videonya, foto-fotonya keren-keren semua kan, bagus kayak ya alam gitu, terus bisa lihat lampu kota juga dari atas kan. Nah terus mulai dari situ saya cari waktu luang gitu, atau cari ya libur panjang biar bisa mendaki juga. Terus akhirnya ketemu waktu luang di 16 Agustus 2023 sama Habib juga. Nah itu pendakian perdana di Bukit Kaba. Nah, ya. Mungkin teman-teman bisa jadikan ketarikan untuk mendaki ya dari saran Rifki. Lalu pertanyaan Ki, kan itu mendaki Bukit Kaba tuh, Ya. bagaimana persiapan fisik kamu saat itu? Kalau persiapan fisik sih, Apa kalau mungkin seandainya ya kalau misal gunungnya nggak terlalu tinggi sih cukup jogging santai aja seminggu sebelum mendaki, atau enggak 2 minggu sebelum daki cukup jogging santai-santai aja. Terus kalau misal gunungnya cukup tinggi seperti Kerinci yang ketinggiannya 3.800 mdpl, mungkin persiapannya itu harus lebih matang lagi, kayak nge-gym, jogging, mungkin juga interval, atau kayak naik turun tangga. Cuman naik turunnya itu
setiap 2 tangga itu yang dinaikin. Terus juga ya mungkin kalau untuk yang pemula sih saran saya jogging aja. Terus gak usah langsung naik gunung yang tinggi-tinggi gitu. Nah teman-teman, bisa jadiin cara untuk melatih fisik ya teman-teman dari seorang Ricky. Oke, selanjutnya ini penasaran banget ini. Jadi dulu saya mau bertanya kepada pendaki langsung. Pernah nggak sih mengalami kejadian horor langsung begitu? Jadi kalau pengalaman horor sih mungkin itu nggak ada, cuman kayak halusinasi aja gitu kan. Jadi waktu itu kami mendaki, personilnya itu ada 8 orang, cuman 1 orang itu mau turun, dia mau pulang karena ya mungkin ada urusan keluarga. Jadi kan waktu dia mau turun, karena kasihan juga dia cuma sendiri, jadi saya sama teman saya yang namanya Rahmat nemenin dia turun. Terus waktu kami di jalan, ya itu kami turun sekitar jam 1:30, cuman itu kan masih siang kan, jam Ya, 1:30 itu ya mungkin nggak ada apa-apa lah, jam 1:30 Masih aman. Masih siang, ya, masih aman lah, masih aman. Terus kami turun juga kan ada keperluan mau ngecas HP sama powerbank. Powerbank. Jadi kami turun jam 1:30, sampai di base camp itu sekitar jam 2:30. Lama juga ya. Lumayan lah, 1 jam. 1 jam. Kami juga nggak bawa persiapan air minum. Oke. Jadi kami turun sampai base camp jam 2:30, kami langsung beli air minum sama snack lah Untuk di atas. Di atas ya. bukan untuk ini Perjalanan. Perjalanan. untuk di perjalanan, Oke. untuk isi tenaga lagi kan. Jadi ya kami makan sambil ngecas powerbank. Yun. Terus ngecas powerbank itu cukup lama karena powerbanknya lumayan besar juga, kapasitasnya sekitar 20.000 mAh. Itu pun nggak full kami ngecasnya, dari jam 3 sampai jam 5. Jam 5 itu kami waktu udah jam 5 kan kami lihat saya lihat jam udah jam 5. Terus saya bilang gini sama teman saya, kalau misal kita nggak naik sekarang, nanti kita ketemu malam, pasti ketemu malam. Terus kalau misal kita ketemu malam, ya kita nggak punya pencahayaan kan, karena headlamp ada di tenda semua. Di atas ya. Ya sama 6 orang, ya sama 6 orang itu, 5 deh. 5. Sama 5 orang itu yang di atas sama teman-teman saya. Nah, karena kami mau ngejar waktu, mau ngejar biar nggak ketemu malam juga, jadi kami cepet-cepet prepare, terus langsung naik lagi ke atas. Cuman ada kendalanya itu teman saya ya kakinya itu kram, mungkin kecapean ya, mungkin fisiknya lagi kurang fit itu atau gimana. Terus ya mungkin setiap 5 menit sekali berhenti, 10 menit sekali berhenti karena kakinya sakit juga kan. Jadi waktu saya lihat jam itu udah sekitar jam 6 kurang, jam 5:50. Nah, saya bilang sama teman saya, kalau misal kita nggak lanjutin, nggak cepat, nanti kita ketemu malam, kita nggak punya pencahayaan. Kalau nggak ada pencahayaan, itu bakal susah kalau mau naik ke atas lagi. Jadi mau nggak mau kita harus cepat. Cuman yang namanya juga lagi kurang fit kan, jadi nggak bisa dipaksakan gitu. Terus waktu sekitar jam 6:15 itu hari udah mulai gelap, jadi kami putuskan berhenti dulu. Itu juga azan kan, jadi kami berhenti dulu. Cuman kami paksain aja. Sebenarnya saya itu mau nunggu pendaki lain, jadi mau join gitu ya, mau join, mau minta tolong pencahayaan juga. Cuman
kami udah nunggu sekitar 15 menit, itu juga udah jam 6.30, nggak ada pendaki yang datang, nggak ada pendaki lain yang datang, jadi kami paksakan aja. Terus kami cuman ngandalin cahaya bulan. Ya walaupun masih gelap, jadi kami setiap jalan, kami tuh setiap jalan tuh lihat ke bawah terus, biar memastikan nggak salah Langkah. ya, nggak salah langkah gitu. Kalau salah langkah kan bisa jadi masuk jurang Masuk jurang. nanti atau tersandung kan. Jadi setiap jalan, kalau jalannya sempit, saya langsung lihat ke depan, kan saya paling depan kan. Oke. Jadi saya lihat ke depan, itu kayak ya halusinasi lah gitu. Saya lihat kepala orang, cuman pas diperhatikan lagi, oh nggak taunya daun. Terus jalan lagi sekitar berapa menit, jalannya sempit lagi, ragu sama jalannya, lihat ke depan lagi, pastikan jalan itu, lihat ya mungkin kayak Efek kecapean. ya mungkin lah. Jadi halusinasi lah Iya, gitu. halusinasi. Cuman pas diperhatikan banget, ya itu bukan, nggak ada lah itu. Setan-setannya itu nggak ada. Oke. Ya pengalaman horor sih, ya mungkin cuma halusinasi, Ya. bukan Belum kejadian pernah horor. ketemu seperti itu, belum pernah. Kalau ketemu banget sih belum pernah. Jadi ya mungkin cuma halusinasi. Berhubung kami membawa makanan, mungkin bolehlah disingkatkan di sini kan. Oh, iya. Oke, kami panggil dulu ya. Zaki. Silang. Masuk. Bantu kami. Fans MU ya. Ya. Boleh dibuka, Ji? Boleh dibuka. Sini saya bantu buka. Ini dimakan. Ya. Ambil Ki. Ambil, Ki. Ambil Ki. Saya ambil Cheers, ya. cheers, cheers. Cheers dulu. Oh, Ya, iya, udah duluan. Ya. Nah. Enak Ki? Enak. Enak. Iya. Lanjut lagi pertanyaan ya. Sambil Ya. makan, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, boleh. Ceritakan pengalaman pendakian yang paling terkesan saat mendaki. Mungkin ada cerita atau pengalaman yang keren gitu. Kalau pengalaman yang berkesan sih mungkin waktu di ini waktu di Kerinci. Jadi kami di Kerinci itu kami nyiapin rencana itu sekitar 2 bulan sebelum berangkat. Jadi sekitar bulan 10 pulang dari Bukit Kaba. Sebelumnya itu kami mendaki dulu di Bukit Kaba. Mendaki di Bukit Kaba, terus kayak spontan aja gitu mau mendaki gunung yang Lebih tinggi. mau coba gitu kan. Awalnya itu kami sekitar 7 orang yang mendaki Kaba kemarin atau 8 orang. Maunya itu sih Dempo, cuman kebetulan Desember kemarin Dempo lagi erupsi, ya erupsi. Jadi awalnya itu kami bingung, kayak ya udahlah nggak usah mendaki kan, lagian juga Dempo lagi erupsi. Terus aku nggak sengaja nih kayak di FYP aku ada apa Gunung Kerinci. Terus aku lihat juga lokasinya kan di Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Terus aku lihat ini kalau misalnya ke Kerinci seru. Cuman dibandingkan ke Dempo mungkin budgetnya lebih besar aja gitu budgetnya. Jadi aku tanyain dulu sama temen aku. Aku tanyain satu-satu tuh. Waktu itu tanyainnya pertama sama Deko. Terus Deko bilang ya udah kalau mau Kerinci boleh, kalau kata Deko kan. Terus aku tanyain sama Rahmat. Ya semuanya lah aku tanyain. Dari kami 8 orang yang nggak mau itu cuma 1. Jadi kami bilang gini,
Kalau seandainya cuma satu orang yang nggak bisa lah kami bantu apapun itu, misal keuangan. Cuman dia tetap nggak mau, ya dia nggak mau, dia maunya tetap Dempo. Terus kita juga ada bilang kalau Dempo itu erupsi kan, ya mau gimana lagi kan, dia mau maksanya Dempo, cuman Dempo lagi erupsi. Jadi kami bilang gini, kalau Dempo kami nggak ada yang setuju, cuman kalau Kerinci kami bisa, kami setuju semua. Terus kami nyusun rencana dari bulan 11 akhir. Awalnya itu kami mau mendaki Kerinci itu bulan Desember tanggal 20. Cuman sebenarnya bukan kendala di biaya, tapi kendala di kendaraan. Waktu pertama itu plan kami mobil teman saya. Teman saya itu namanya Kenzo. Dia punya mobil ya yang bisa ngangkut kami 9 orang lah. Terus dia kan 9 kan. 9 itu ada personil baru lah. Dari yang Kaba kemarin, personil Kaba, terus ada personil yang baru juga. Terus waktu lagi cari mobil, ternyata mobil yang Kenzo ini nggak bisa. Kami cari opsi lain. Awalnya itu mau sewa angkot, cuman biayanya cukup ya besar banget biayanya. Jadi kami mau sewa angkot kan, cuman ya karena kalau mau sewa angkot itu nggak bisa lepas kunci lah. Lepas kunci itu ibaratnya kayak kami bawa sendiri, nggak pakai supir gitu. Kami maunya itu lepas kunci. Cuman yang punya angkotnya nggak bisa kan, karena ada kejadian juga dulu anak SMA nyewa angkot kan, mau ke Kerinci juga. Dia sewa angkot lepas kunci, cuman waktu di Rupit atau di mana gitu dia dibegal, jadi mobilnya hilang, dia nggak bisa tanggung jawab. Jadi ya gitu. Terus karena budgetnya nggak cukup mau sewa angkot, jadi opsi ketiga saya ada kenalan yang punya mobil. Cuman karena saya ngasih taunya itu mepet banget, ya nggak bisa juga kan, dia juga ada acara gitu. Nah terus opsi terakhir ini yang paling sebenarnya murah. Cuman kami butuh waktu, mungkin di perjalanan sampai 2 hari atau 3 hari lah. Tapi ya mau gimana lagi kan, nggak ada opsi lain. Nah waktu kami ambil opsi yang terakhir itu kami naik bus. Cukup murah, 150 per orang. Cuman nggak sampai Kerinci, kami cuma sampai Bangko. Turun di terminal terakhir di Bangko. Nah terus kami di Bangko itu disuruh naik travel lagi sampai ke Kerinci. Itu budgetnya 150 lagi. Terus waktu itu kami lama tuh nunggu travelnya itu, dari jam 8 sampai jam 1 malam. Ya, jadi kami mau gak mau lah tunggu dulu kan di sana. Terus ya ngapain aja gitu, ngobrol. Di situ juga ada mungkin agen travelnya juga friendly orangnya. Jadi ya bisa lah kami ngobrol-ngobrol. Kebetulan agen travelnya itu juga sering mendaki Kerinci, jadi kami minta tips lah ya, mendaki Kerinci. Terus waktu kami nunggu sampai jam 1, kami ngiranya itu travelnya itu langsung datang. Kami kira satu travel, terus gak taunya 4 travel, jadi kami 9 tuh dibagi 4, ada yang 1 orang, ada yang 2 orang. Nah disitu kami berangkat dari terminal Bangko ke Kerinci. Kami berangkat
sekitar jam 1 lewat lah kami berangkat. Sampai di Bangko itu sekitar jam 5 Pagi. ya, jam 5 pagi. Jadi selama di perjalanan kami istirahat, kami tidur aja di mobil, walaupun nggak nyaman gitu kan, kami tidur di mobil. Terus waktu udah sampai di Kerinci, kami turunnya itu di Sungai Penuh. Kami turun di Sungai Penuh. Itu turunnya itu juga satu-satu. Awalnya yang pertama turun itu saya sama teman saya namanya Rahmat. Terus kami bingung, yang lain kemana gitu kan. Kami kira Terpisah. kami ditipu gitu kan. Nggak taunya kelang 15 menit atau kelang 10 menit itu yang lain pada datang lah. Jadi kami nunggu lagi sekitar setengah jam. Jadi jam setengah 6 itu ada angkot dari Kerinci, dari pasar Kerinci sampai. Awalnya dia itu nanya ke kami mau kemana. Terus kami bilang ke ini mana ya kemarin? Ke Kayu Aro. Kami mintanya ke Kayu Aro. Cuman kalau dipikir-pikir lagi dari Kayu Aro ke base camp Kerinci itu lumayan jauh kan. Nah terus kami pikir-pikir lagi, kami coba negosiasi lah. Kalau misalnya ke base camp Kerincinya, ke base camp Kerinci itu berapa kira-kira ongkosnya. Nah untungnya supirnya kemarin mau nganterin sampai base camp Kerinci. Jadi kami turun di base camp Kerinci yang ongkosnya murah, 30.000 per orang. Terus kami di base camp Kerinci itu sampai sekitar jam 7 atau ya jam 7 lewat lah, sekitar jam 7. Terus kami sarapan dulu. Sarapan, bersih-bersih, yang mau mandi dulu, ya yang mau BAB dulu, biar nggak BAB di jalan kan nggak lucu lagi di trek BAB. Terus kami sudah siap semua, kami jalan ke tempat registrasi. Terus kami udah cek semua barang. Nah kemarin kebetulan teman saya itu ada yang bawa pisau untuk barang. Yang satu ketahuan sama penjaga pos, terus disita, terus namanya dicatat, nggak tahu dicatat untuk apa. Ya kami udah panik kan, kami kira ya di blacklist, nggak boleh naik gitu, udah jauh-jauh padahal kan kami udah panik. Untungnya nggak apa-apa lah, tetap disuruh naik. Ya walaupun pisaunya disita, padahal pisau itu Untuk jaga-jaga kan? untuk jaga-jaga. Kan di Kerinci juga kan masih ada hewan buas kayak harimau gitu kan. Ya untuk itu. Nah terus waktu udah selesai, udah prepare lagi, karena barang-barang dibongkar kan mau dicek tuh, udah prepare lagi. Nah kami jalan dari base camp ke Pintu Rimba itu sekitar 2.600 kilo. 2.600 meter dari WM 600 meter. 2.600 meter. Memang. Ya 2,6 kilo lah. Jadi treknya itu gimana ya, kayak cuman nggak terlalu nanjak, cuman batu. Jadi sebenarnya trek yang kayak gitu yang bikin capek, mana panas juga kan. Ya. Nah terus Bukan. ya, nah terus waktu jalan tuh udah sampai di Pintu Rimba, kami istirahat lagi, kami isi tenaga, ya makan makanan manis gitu kayak coki-coki, coklat lah, Coklat. yang banyak gulanya. Udah istirahat, terus foto-foto di tulisan Gapura itu yang Kerinci sebelah. Terus kami jalan lagi. Itu di Pintu Rimbanya itu sekitar 1.600 atau 1.800 mdpl. Jadi kami jalan lagi ke pos 1. Pos 1-nya itu namanya Bangku Panjang. Dari Pintu Rimba ke
pos 1 itu sekitar 15 menit. 15 menit 20 menit lah normal. Terus waktu di bangku panjang di pos 1 kami istirahat lagi. Ya foto-foto sebentar lah. Foto-foto sebentar. Kami lanjut lagi jalan sampai ke pos 2. Di pos 2 itu kami nggak berhenti, kami langsung jalan karena di pos 2 juga ramai banget kan. Kami juga ngejar waktu gitu. Sebenarnya kami mau langsung tembus ke shelter 3. Cuman ya nanti lah. Kami jalan lagi sampai ke pos 3. Di pos 3 itu kami udah mulai capek tuh. Jadi kami keluarin logistik, kami masak mie dulu sama makan nyemil kami keluarin cemilan juga. Nah di situ kebetulan air kami tinggal dikit, jadi saya sama Dava inisiatif ambil air. Jadi saya sama Dava itu kan ambil air. Nah trek tempat ngambil airnya itu cukup curam. Kalau misal kalian pernah ke Bukit Hitam, kalau di Bukit Hitam itu arah ke air terjun Bidadari itu kan curam kan, kayak jurang gitu. Jadi jalannya itu di pinggir jurang. Terus karena jalannya cukup susah, jadi kami ngambil airnya itu lama. Tapi waktu udah di bawah, untungnya itu ada air. Ya walaupun dikit, terus nggak ada ranjau juga. Nah, untungnya nggak ada ranjau tuh. Ranjau itu kayak Rangkapan. bukan manusia. Jauh. Bikin perangkap. Bikin perangkap tadi. ya namanya itu Ranjau. ya Bahasa halus. ya bahasa Bahasa halusnya halus. lah, kalau digunakan bahasa halusnya itu. Nah terus kami ambil air. Awalnya itu kan air yang di bawah itu cuma dikit kan. Terus kami naik lagi ke atas, bukan balik ke pos 3 lagi ya, cuman itu kan tempat ngambil airnya itu kayak di sini ada genangan, terus di atasnya lagi ada gitu. Nah kami cek ke atas, tapi air yang di atas tuh kering, nggak ada airnya. Nah jadi kami turun lagi, kami ambil air apa adanya yang di bawah. Ya airnya bersih juga, airnya jernih, nggak bau. Jadi kami ambil, ya walaupun cuma dapat dikit, tapi cukup lah untuk minum sama masak di pos 3. Jadi kami naik lagi ke atas karena treknya cukup curam, jadi kami terpleset terus. Cukup menguras tenaga. Jadi waktu udah sampai di pos 3, untungnya mie sudah masak. Sama kopi juga ada. Nah, jadi kami isi tenaga lagi, kami minum lah, pokoknya istirahat gitu ya, istirahat. Nah, sudah selesai semua kan. Terus di situ saya juga lihat ada tulisan area gimana ya, pokoknya simpelnya itu area itu nggak bisa dimasukin, nggak bisa ngecamp di situ. Terus di situ kan juga ada yang jualan kan, ada orang warga lokal yang jualan di situ di pos 3. Terus saya nanya sama warga lokalnya itu, sama orang yang jualan, kenapa di sini nggak boleh ngecamp, nggak dianjurkan ngecamp di sini? Karena katanya di situ tuh di pos 3 ke pos 1 itu masih banyak harimaunya. Jadi mau nggak mau dari pos 3 itu kami langsung jalan lagi. Setelah selesai istirahat kan, kami jalan lagi dari pos 3 ke shelter 1. Itu jaraknya cukup jauh, kalau nggak salah dari pos 3 ke shelter 1 itu sekitar 50 menit lah kami jalan. Nah, waktu nyampe di shelter 1 itu sekitar jam 5:30. Kalau mau tembusin lagi ke shelter 2 sebenarnya bisa, cuman maksa itu air juga udah habis kan, walaupun udah diambil tadi ya kurang gitu. Nah di sini
waktu kami lihat air udah habis, teman saya 3 orang ini inisiatif mau ambil air. Gusti, Dava sama Deko, dia inisiatif mau ambil air. Waktu dia turun ke bawah, dia mau ambil air tuh kan di pos 2, cuman gimana ya, di pos 2 itu, nah di shelter 1 itu, disitulah yang paling banyak ranjau. Sudah paham kan jauh. Sudah paham ranjau. Jadi di shelter 1 nggak bisa karena banyak ranjau. Terus mereka bilang gini, kalian tunggu aja di shelter 1, kami turun ke bawah lagi ke pos 3 mau ambil air. Terus aku bilang gini, kalau misal turun lagi ke bawah, ini kan udah jam setengah 6, kira-kira sampai sini jam berapa? Terus ya mereka bilang tunggu aja di sini, nanti nanti lihat aja kami pulangnya jam berapa. Kan di situ kan masih ada sinyal kan, di shelter 1 masih ada sinyal, jadi Kalau misal kalau misalnya ada apa-apa mereka ngechat lah, mereka ngabarin. Terus waktu mereka turun sekitar jam 7 mereka ngechat ini ke grup ya, grup Deko ini ngechat di grup kan, kayak ngomong ya di grup mendaki, kayak ngomong ada yang bisa tolongin nggak, soalnya nggak ada kurang pencahayaan juga gitu kan. Mereka cuma bawa headlamp 1, jadi aku sama teman aku langsung turun ke bawah nolongin mereka lah, kayak ya nerangin pencahayaan. Terus kami udah balik ke shelter 1 karena nggak bisa lanjut lagi, itu udah sekitar jam 9 atau nggak jam 10. Jadi kami terpaksa ngecamp di shelter 1. Terus paginya langsung berangkat, kami langsung kami sarapan dulu, terus kami prepare lagi. Habis prepare kami langsung berangkat. Itu pokoknya ya kalau dari shelter 1 ke shelter 3 itu kami jalan biasa aja lah, nggak ada hambatan, nggak ada apapun itu. Waktu udah mau sampai shelter 3 itu kan kami udah mau maghrib tuh. Kami berarti jalannya seharian full dari pagi sampai maghrib. Terus sekitar 15 menit lagi sampai shelter 3 itu, di situ kami beruntungnya ketemu lautan awan. Lautan awannya itu pas banget sama sunset, jadi ya oren gitu kan. Ya saya suka sekali kalau sunset kayak gitu, lautan awan. Nah terus karena udah maghrib juga, kami langsung ke shelter 3, langsung ngecamp di shelter 3, istirahat lagi. Terus kami udah istirahat, tidur. Paginya waktu itu tidur sekitar jam 4 kami bangun langsung ke summit. Nah di summit itu sekitar jam 6 badai. Jadi dari jam 6 ke jam 7 kami berhenti dulu. Niatnya itu mau menghindar dari badai. Kami berhenti, gak taunya badainya tetap lanjut. Jadi kami berhenti dari jam 6 sampai jam 9. Nah terus ya badainya udah lewat lah. Waktu badainya udah lewat, kami summit, foto-foto, langsung turun lagi ke bawah. Nah udah, waktu turun lagi ke bawah, ke tenda, kami turun ke tenda lagi. Terus kami turun ke tenda, kami istirahat. Terus kami langsung prepare mau turun ke base camp gitu. Nah udah, di base camp kami istirahat lagi, langsung sewa mobil lagi, langsung balik ke rumah ya. Oke teman-teman, di sini sudah dijelaskan oleh Rifki ya pengalaman dia di mendaki di Gunung Kerinci, Bukit Kaba, Bukit Hitam. Di sini kita mendapat kesimpulan ya teman-teman bahwa kekompakan penting juga ya dalam mendaki, dan kepemimpinan juga butuh untuk mendaki ya. Apakah saudara Iki ada pesan untuk mendaki atau yang lainnya? Kalau pesan untuk mendaki sih,
Pesan saya untuk pendaki, kalau misal mau mendaki harus dipersiapkan sematang mungkin, harus di fisiknya juga harus disiapkan, terus jangan anggap remeh kalau gunung itu mudah. Gunung itu bukan tempat bermain ataupun tempat yang nggak bisa dianggap remeh lah gitu. Kalau mau mendaki itu ya harus jauh-jauh hari disiapkan, jadi biar nggak terjadi hipotermia juga, kan hipotermia itu kan bahaya. Bahaya. Nah jadi terus pesan saya juga kalau udah tercapai, udah mendaki, udah di atas, jangan suka buang sampah sembarangan karena itu susah kan, susah diambilnya juga. Kadang ada sampah yang susah terurai. Nah jadi ya pesan saya itu aja. Oke teman-teman, tak terasa cerita kita sudah dapat kita akhiri ya teman-teman. Jika ada salah kata saya minta maaf, ambil positifnya dan buang negatifnya teman-teman. Sekian podcast kami hari ini, sampai jumpa untuk selanjutnya. Dadah. Bye.